Bapak semuanya. Hari ini kita akan mulai pembelajaran kita. Tapi sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu disiapkan dulu ya. Anak Bapak ketua kelasnya hadir, ya, siapkan. Untuk hari ini anak Bapak, ya, coba kamu perhatikan teman kamu. Ada tidak yang tidak hadir? Oh, si Andi tidak hadir. Iya, berarti cuma satu orang ya kan? Nah, tidak apa-apa. Pasti anak Bapak pada bingung atau heran. Kenapa kelas kita gabung hari ini? Berhubung guru atau Ibu Ani tidak hadir, jadi Bapak masuk ke kelas ini. Tapi kamu jangan harus selalu masuk, tetap harus semangat. Tepuk tangan semangat. Sekali lagi ya, bayar ya. Tepuk tangan semangat. Iya, ya. Jadi kenapa kita harus semangat? Nah, sebelum kita mulai belajar kita hari ini, masih ingat kita kemarin ya mengenai pecahan dan nilai-nilai dari mengenai pekerjaan. Ingat kan? Betul, selalu ingat. Untuk pelajaran kita hari ini, untuk di kelas 3, pelajaran kita hari ini mengenai uang dan kegunaannya. Ya, untuk di kelas 3 uang dan kegunaannya. Untuk di kelas 4 mengenai matematika, yaitu mengenai menyelesaikan masalah uang dalam permasalahannya. Ya, jadi untuk kelas 3 hari ini, di sini coba dengarkan dulu Bapak ya. Bapak akan membagikan kelompok untuk kelas 3, khususnya pelajaran IPS. Untuk kelas 3 terdiri dari 3 atau 4 kelompok. Terdiri dari 4 kelompok. Di sini Bapak akan beri tugas kelompoknya, terdiri ya. Coba kamu buat apa itu urutan ya, apa itu uang, pengertian uang, dan urutan uang dari yang terkecil sampai yang paling terbesar. Ya, itu yang Bapak ya untuk kelas 3 ya. Setelah itu ya anak Bapak ya. Sekarang Bapak masuk ke sana dulu ya di kelas 4. Untuk kelas 4, coba anak Bapak kelas 4. Pasti sudah Bapak bilang tadi kan? Sekarang untuk kelas 4, sini Bapak akan berikan tugas. Tugasnya mengenai matematika, yaitu menyelesaikan masalah uang dalam permasalahannya, yaitu berkaitan dengan pecahan. Di sini Bapak akan beri tugas individu. Jadi Bapak harapkan untuk di kelas 4 ya, dalam pelajaran matematika semua harus aktif. Semua harus aktif ya, Bapak ya, aktif. Kalau tidak mengerti, kamu jangan lupa harus bertanya. Bisa tanya sama Bapak nanti atau sama teman kamu. Tugasnya mengenai dalam matematika, mengenai uang. Coba kamu buat tugas individunya ya. Tepatnya di halaman, ada di buku paket kamu. Paketnya halaman 78. Sudah nampak itu anak Bapak semuanya? Nampak kan? Yaitu tugasnya menyelesaikan masalah uang menyelesaikan masalah uang yang berkaitan dengan pecahan. Contohnya 1/6 ditambah 2/3. Ya, itu ya. Itu untuk tugas individunya di kelas 5. Sambil nanti coba Bapak arahkan ke kelasnya, dipantau temannya ya. Sekarang Bapak
ke kelas 3 dulu. Anak Bapak yang kelas 3 gimana? Sudah selesai belum? Bagus, sudah. Ya. Nah, kalau sudah, tadi Bapak beri tugas tadi mengenai apa? Yaitu mengenai apa itu uang, pengertian uang, dan urutan dari uang yang paling terkecil sampai yang terbesar. Iya kan anak Bapak kan? Nah, sekarang siapa yang dari kelompoknya yang mau maju ke depan? Iya, coba iya kelompok 2, bagus, ke depan. Nah, ya. Iya bagus, baik. Uang itu seperti ini misalnya Bapak ya. Bapak di sini akan memberi contoh. Yang pertama yang mengenai uang kertas. Kenapa dibilang uang kertas? Uang kertas itu terbuat dari kertas, ya Bapak ya. Nah, terbuat dari kertas. Kita ambil contoh dari uang kertas ini yang paling terkecil, nilainya 1.000. Ya, ada 2.000, ada nilainya 5.000, dan yang terbesar 10.000. Jadi yang dinamakan uang kertas dia terbuat dari kertas. Selain itu ada capnya, ya. Nah, di sini ada nilainya, dan ada gambar burung Garuda. Nah, disetujui dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya. Nah, inilah dia. Ada capnya. Nah, ini dia namanya uang kertas. Berbeda lagi dengan uang logam. Nah, kalau uang kertas ini fungsinya sebagai alat yang sah. Misalnya kita contohnya ambil satu contoh. Misalnya ibu kamu berbelanja atau menggunakan uang sebagai alat transaksinya, sebagai jual, ya, alat tukar menukar. Jadi dengan ada nilai uang ini kita bisa membeli sesuatu, bisa apa yang kita inginkan kita beli keperluan kita dengan adanya nilai uang. Kalau uang logam ini sering disebut dengan koin. Nah, pernah dengar namanya koin? Iya, uang logam ini dia seperti ini. Nah, ini dia namanya uang logam. Itu disebut dengan koin. Ini juga termasuk alat pembayaran yang sah, ya Bapak ya. Iya, sebagai alat pembayaran yang sah. Selain itu dia bentuknya apa ini? Bentuknya apa? Bulat. Iya, bentuknya bulat. Nah, ini juga sebagai alat pembayaran yang sah. Nah, jadi itulah tadi mengenai uang, dari uang kertas dan uang logam. Kalau fungsinya yaitu sebagai alat pembayaran sah dan bisa digunakan untuk keperluan kita sehari-hari. Contohnya untuk keperluan di rumah, keperluan kamu misalnya di sekolah itu lingkungan sekolah untuk jajan, untuk beli sesuatu, gitu ya. Nah, jadi Bapak lihat tadi sudah baik, sudah bagus. Untuk di kelas 3 mengenai tugas kelompoknya, ya, Bapak arahkan lebih ditingkatkan lagi, ya, lebih tingkatkan lagi supaya kamu biar jadi anak yang berhasil, bisa jadi anak yang pintar, ya. Nah, sekarang Bapak ke kelas 4 dulu ya, anak Bapak ya. Ya, gimana anak Bapak yang di kelas 4? Sudah selesai? Iya, tadi Bapak kasih tugas mengenai tugas individunya, yaitu mengenai menyelesaikan masalah uang yang berkaitan dengan pecahan. Nah, uang yang berkaitan dengan pecahan, kita buat satu contoh. Ayah membeli sesuatu untuk keperluannya di rumah. Misalnya. Jadi dia beli sesuatu itu dia pakai apa? Alat pembayaran yang dinamakan uang. Kita ambil contoh dari uang tadi untuk dibeli sesuatu dari ayah. Contohnya membeli keperluannya di rumah. Misalnya membeli apa? Keperluan kamu untuk sekolah, seperti
dengan uang inilah, ya, dengan uang inilah. Kalau kita ambil contoh dari beli tadi ayah tadi, dari yang terkecil dia terbesar kan? Kita ambil contoh dari yang terkecil, nilainya berapa ini? 1.000, baru 2.000, ada 5.000 dan 5.000. Nah, ini juga ada 10.000. Ya, berkaitan dengan pecahan, misalnya kita buatlah suatu, coba buat ambil contoh. Misalnya 8 buat 6 ditambah 3 per 2. Ya. Nah, ini misalnya kita. Jadi kalau misalnya tadi waktu tadi seperti Bapak ambil contoh seperti uangnya di kertas, nilainya dari yang terendah seperti harga 1.000, 2.000, 5.000 dan 10.000. Ya kan anak Bapak kan? Kalau kita ambil dari pecahan tadi, ayah tadi membeli sesuatu, misalnya keperluan untuk si kakaknya. Membeli contoh kita ambil membeli buku atau pensil atau pulpen. Nah, kita buatlah harganya 2.000. Ya. Nah, 2.000 itulah dalam, sedangkan yang dibelinya tadi dia kasih sama si anak atau si kakaknya tadi, harganya uangnya tadi nilainya 5.000. Pasti yang dibelinya itu pasti ada sisa. Sisanya itulah dia nilai pecahannya itu ada sisanya, itulah nilai pecahannya. Jadi tinggal sisanya itu berapa? 3.000. Jadi kalau kita ambil contoh, kita lihat mengenai pecahannya. Nilai dari situ ya, supaya Bapak ambil kesimpulan situ tadi kamu bisa menerapkannya, dapat kamu dapatkan. Bapak buat contoh lagi ini, seperti ini. Misalnya 8 per 6 tambah 3 per 2. Nah, ya, pahami dulu antara pembilang dan penyebut. Yang nama pecahan ini seperti ini, yang depan ini namanya pecahan biasa, ya, pecahan biasa. Kalau namanya pecahan seperti ini, pecahan biasa, dia ada pembilang dan penyebut. Ya, dinamakan pembilang itu 8 dan 3, sedangkan penyebutnya 6 dan 2. Untuk seperti ini, misalnya seperti ini, kita terlebih dahulu samakan dulu nih. Atau kita bisa gunakan dengan pelipatan tua terkecil. Nah, kita cari KPK. KPK dari 6 dan 2. Nah, misalnya berapa? Habis 6, 2, 6, 12, 18, 20 ya. Seterusnya 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Setelah itu, dari KPK yang kita cari dari pelipatan tadi, kita cari dapat dia hasilnya, mana KPK-nya, masukkan ke sininya, menyebutnya. Setelah itu bisa kita pakai alur pensilan. Ini ya, untuk mencari pembilangnya lagi. Ya, 8 kali 2 berapa? 16. Begitu juga seterusnya, 3 kali 6 berapa? 18. Tadi kan sudah dapat sini tadi kan, untuk mencari penyebut antara 6 dan 2 kita gunakan KPK, pelipatan persekutuan terkecil. Berapa dia? Untuk mencari pembilangnya bisa diberi silang. Seperti waktu yang tadi juga barusan kan, 8 kali 2 16 tambah 3 kali 6 jumlahkan. Seperti itu juga. Jadi yang Bapak bilang tadi, pecahan yang berkaitan dengan uang. Nah, seperti yang tadi disebutkan, nilainya uangnya sekian, ada sisanya. Itu termasuk juga ada pecahannya. Boleh seperti ini dia. Berarti ya Bapak. Ya. Oke. Jadi untuk ini Bapak harapkan kamu lebih baik lagi ya. Sudah baik Bapak lihat. Nah, ada yang bertanya sampai sini? Oh iya. Bagus, kalau sudah ngerti, tidak ada pertanyaan. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini yaitu ada tujuan pembelajarannya tadi yang mengenai IPS yang di kelas 3 yaitu mengenai apa kegunaan uang dan manfaatnya ya. Sedangkan kita di kelas 5 menyelesaikan masalah yang berkaitan pecahan dalam nilai
nilai uang. Nah, itu dia ya, nah Bapak ya. Jadi dapat kita ambil kesimpulan untuk di kelas 4. Nah, ya, kelas 4 atau di kelas 3, pertama di kelas 3 dulu ya. Untuk kelas 3, pelajaran kita hari ini sudah baik, sudah bagus. Jadi Bapak harapkan lebih ditingkatkan lagi. Ya. Bapak akan beri tugas kamu untuk di rumah untuk kelas 3. Coba kamu, ini tugasnya tugas individu. Ya. Buat urutkan dan nilai uang dari yang terkecil sampai yang terbesar beserta fungsi dari uang. Itu untuk kelas 3. Untuk di kelas 4, tugas individunya, coba kamu buat, ada soal Bapak berikan ya, soalnya pecahannya 8/6 ditambah 2/3. Ya, itu nomor 1. Nomor 2, 8/4 ditambah 2/3. Yang terakhir nomor 3-nya 6/6 tambah 3/2. Itu aja. Sudah Bapak ya. Pembelajaran kita hari ini mungkin itu aja yang Bapak sampaikan. Jadi kesimpulan yang Bapak ambil dari pelajaran kita hari ini untuk di kelas 3, ya, uang itu bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa kita manfaatkan sebagai uang juga sebagai alat pembayaran yang sah. Ya, untuk keperluan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi uang tadi ada uang kertas dan uang logam. Nah, itu aja ya. Untuk di kelas 4, jadi dapat kita simpulkan dalam pelajaran kita tadi menyelesaikan masalah yang berkaitan uang dalam pecahan. Apabila misalnya tadi contohnya, misalnya dalam terjadi transaksi atau katakanlah ibu membeli sesuatu untuk keperluan sehari-hari atau di rumah dengan nilai uangnya tadi, dia yang dari nilai uangnya dikasihnya atau terjadi transaksi atau katakanlah jual beli, dengan adanya yang diterimanya, itulah sisanya yang didapatkannya, itu merupakan pecahan yang ada dalam nilai uangnya tadi, yang harga nilai uang diberikan untuk pada waktu membeli. Jadi itu aja kesimpulannya Bapak bisa kita atau Bapak kasih tahu yang Bapak sampaikan barusan tadi untuk pelajaran kita hari ini. Sebelum kita akhir pelajaran kita, ya, ketua kelas siapkan